Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ijun Channel. Kali ini kita akan membahas tentang model-model pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke model pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014, model pembelajaran ini merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Model pembelajaran ini adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis. Ingat, prosedurnya sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Nah, ini nanti berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Ini yang disebut model pembelajaran. Kemudian, kita telah memahami tentang pendekatan strategi, metode, dan teknik. Ya. Maka, jika pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran, bahkan juga termasuk taktiknya dalam pembelajaran itu, kalau semuanya terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, di dalam model pembelajaran itu memuat tentang pendekatannya apa, strateginya bagaimana, metodenya apa, dan teknik yang digunakan itu apa, bahkan juga termasuk nanti taktiknya. Itu semua adalah bagian dari model pembelajaran. Kalau kita gambarkan, maka model pembelajaran ini secara kesatuan ini di dalamnya ada yang namanya pendekatan, ada strategi, ada metode, teknik, bahkan taktik pembelajaran. Jadi gambaran model pembelajaran adalah seperti ini. Nah, menurut George and Will, suatu model pembelajaran memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintaks. Ini ciri utama ya, yang menyatakan itu adalah suatu model pembelajaran. Itu adanya urutan langkah-langkah pembelajaran atau disebut sintaks atau fase-fase dalam pembelajaran. Ini yang paling mencolok dan bisa kita lihat bahwa itu adalah suatu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran memuat sintaks atau urutan atau bisa juga disebut tahap-tahap kegiatan belajar yang diistilahkan dengan fase, biasanya fase 1, fase 2, fase 3, dan seterusnya. Atau sintaks 1, sintaks 2, sintaks 3, dan seterusnya. Yang menggambarkan bagaimana praktek model tersebut. Jadi di sini yang membedakan modelnya itu apa tergantung dari fase-fasenya atau sintaksnya. Kemudian yang kedua adanya prinsip-prinsip reaksi. Nah, prinsip reaksi ini menjelaskan bagaimana guru menghargai dan atau menilai peserta didik serta bagaimana menanggapi apa yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang C, sistem sosial. Ini menggambarkan bentuk kerjasama guru dan siswa ya. Untuk sistem sosialnya, jadi di situ ada hubungan antara guru dan siswa. Kemudian yang keempat sistem pendukungnya. Apa sistem pendukungnya itu? Ini menunjuk pada kondisi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan model pembelajaran. Termasuk sarana dan prasarana, lingkungan belajarnya, kesiapan guru dan siswa. Ini merupakan sistem pendukung dalam model pembelajaran. Nah, sekarang kita akan bahas model-model pembelajaran apa saja yang bisa digunakan dalam kurikulum 2013 ini. Di sini yang pasti bahwa dalam kurikulum 2013 itu adalah adanya pendekatan saintifik. Karena kurikulum 2013 ini menerapkan
pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Maka model-model pembelajarannya harus bisa terintegrasi dengan pendekatan saintifik. Nah, di sini ada 3 model pembelajaran yang disarankan, yaitu model-model pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem based learning, problem pembelajaran berbasis proyek, dan berbasis penemuan. Jadi ada 3, PBL problem based learning, PJBL project based learning, dan discovery learning. Dan sebetulnya ada juga pembelajaran kooperatif. Ada beberapa pembelajaran kooperatif yang bisa diintegrasikan juga dengan pendekatan saintifik. Akan tetapi yang dimunculkan dari kurikulum 2013 ini adalah 3 ini, berbasis pemecahan masalah, berbasis penemuan, dan berbasis proyek. Walaupun cooperative learning pun juga ada yang bisa, karena banyak tipe-tipe dari cooperative learning. Sekarang kita bahas model pembelajaran berbasis penemuan atau kita kenal dengan discovery based learning atau juga bisa disebut juga discovery learning saja. Discovery learning ini lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi masalah yang diperhadapkan kepada siswa itu semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Jadi di sini peran guru untuk merekayasa materi itu sangat penting supaya nanti siswa bisa menemukan konsep atau prinsip. Nah, khusus inquiry, masalah yang dikaji bukan hasil rekayasa, sehingga harus melalui proses penelitian. Ini beda lagi, jadi harus ada, tidak boleh rekayasa ini. Nah, pada discovery learning ini materi yang akan disampaikan ini biasanya tidak dalam bentuk final. Tujuannya apa? Untuk mendorong siswa mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, kemudian dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir. Jadi bentuknya tidak final, nanti akan siswa itu nanti mengidentifikasi sendiri sampai pada bentuk akhir. Nah, ini fase-fase atau sintak pada discovery learning ini ada 6. Yang pertama stimulation atau pemberian stimulus. Dalam aktivitas stimulation ini, kegiatan guru adalah memberikan sesuatu rangsangan kepada siswa yang mana bisa menimbulkan rasa ingin tahu dari siswa untuk menyelidiki sendiri. Nah, bentuk-bentuknya macam-macam, bisa berupa gambar, benda, cerita, aktivitas belajar, atau bahkan video, ya, yang mana mengarah pada persiapan menemukan suatu konsep. Yang kedua yaitu langkah atau fase yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Dalam aktivitas ini, kegiatan guru adalah mengajak siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan yang disajikan di awal tadi untuk stimulus. Nah, dari masalah tersebutlah nanti dirumuskan jawaban sebagai dugaan sementara atau kira-kiranya itu apa. Gitu. Kemudian fase yang ketiga data collection atau pengumpulan data. Di sini siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk membuktikan kebenaran hipotesis atau menemukan suatu konsep. Jadi nanti datanya itu bisa dari membaca literatur atau buku-buku atau browsing di internet, mengamati objek dan sebagainya. Langkah yang keempat atau fase keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Di sini kegiatannya siswa mengolah data yang telah dikumpulkan tadi. Nah, pengolahan data ini tujuannya apa? Yaitu dalam rangka mengarahkan kepada konsep yang akan dicapai. Setelah itu kita masuk fase yang kelima yaitu verification atau memverifikasi. Di sini siswa melakukan pemeriksaan kebenaran hipotesis terkait dengan hasil pengolahan data atau processing data.
Langkah yang keenam yaitu generalization atau penarikan kesimpulan. Siswa diajak untuk melakukan generalisasi konsep yang sudah dibuktikan dengan kondisi umum. Itu adalah fase-fase atau sintaks dari discovery learning, ada 6 tadi ya. Nah, sekarang bagaimana integrasi pendekatan saintifik dengan discovery learning? Sehingga discovery learning ini bisa digunakan dalam kurikulum 2013. Nah, berikut ini cara atau alternatif untuk mengintegrasikan pendekatan saintifik ke dalam model pembelajaran discovery learning. Kita lihat pada fase stimulation, fase 1 dan fase 2, stimulation dan problem statement. Ini pada pendekatan saintifik, yaitu pada langkah-langkah mengamati dan menanya. Nah, di sini integrasinya di sini. Kemudian pada fase 3 yaitu data collection atau pengumpulan data, ini di pendekatan saintifik yaitu pada langkah mengumpulkan informasi. Kemudian pada data processing, verification, dan generalization itu pada pendekatan saintifik itu adalah mengasosiasi. Di sini nanti siswa akan mengolah data tersebut sampai membentuk suatu kesimpulan. Jadi mulai data processing, verification sampai generalization atau penarikan kesimpulan. Ini adalah langkah mengasosiasi. Baru kemudian langkah selanjutnya di langkah mengkomunikasikan. Ya, langkah mengkomunikasikan ini nanti biasanya dilakukan dalam presentasi atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, makanya discovery learning sangat disarankan dalam kurikulum 2013 karena bisa terintegrasi dengan pendekatan saintifik. Nah, sekarang penerapan dari discovery learning itu bagaimana? Nah, ini penerapannya atau aplikasinya, aplikasi dari discovery learning dalam pembelajaran, yaitu diantaranya fase 1 pemberian rangsangan. Di sini guru menyajikan permasalahan kepada siswa dan meminta siswa untuk mencoba menyelesaikannya. Permasalahannya di sini dalam bentuk gambar. Contohnya, guru meminta siswa menentukan hubungan antara panjang busur lingkaran AB ini yang tanda merah dengan ukuran sudut pusatnya A dan jari-jarinya R. Di sini nanti pertanyaannya adalah diketahui suatu busur lingkaran dengan pusat A jari-jari R. Bisakah kalian menentukan panjang busur lingkaran tersebut? Nah, ini rangsangan yang diberikan pada fase stimulation atau pemberian rangsangan. Di sini kebetulan pada materinya menemukan rumus menentukan panjang busur lingkaran. Kemudian di sini gambar yang kedua, gambar juring lingkaran yang di blok merah ini juring. Diketahui suatu juring lingkaran dengan sudut pusat A jari-jari R, bisakah kalian menentukan luas juring tersebut? Nah, setelah diberikan rangsangan, baru fase kedua mengidentifikasi masalah, di mana guru meminta siswa mengamati dan memahami masalah yang disajikan. Nah, salah satu caranya guru ini mengarahkan siswa agar mengumpulkan informasi penting terkait masalah tersebut. Contoh, misalkan di sini yang diketahui sudut pusat A. Jadi dari hasil masalah yang disajikan tadi kan sudut pusatnya A, jari-jarinya R. Kemudian disuruh mencari apa? Panjang busur yang pertama. Yang kedua mencari luas juring ini. Dari permasalahan yang diberikan sajikan guru. Jadi mencari panjang busur dan luas juring. Siswa sudah bertanya-tanya, oh bagaimana cara mencari panjang busur? Oh bagaimana cara mencari luas juring? Nah di sini nanti guru juga meminta siswa untuk memberikan dugaan sementaranya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Contohnya, misalkan semakin besar sudut pusat, semakin besar pula sudut yang dihadapi. Semakin besar sudut pusat, semakin besar pula juring yang dihadapi. Kemudian, panjang busur berbanding lurus dengan ukuran sudut pusat. Luas juring berbanding lurus dengan ukuran sudut pusat. Ini contoh-contoh hipotesis. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Mungkin atau yang lain-lain juga.
Ini pertanyaan ini hipotesisnya adalah apabila dalam kondisi ideal, siswanya dalam kondisi ideal pasti akan mengarahkan ke sini. Akan tetapi nanti bisa jadi di lapangan hipotesisnya bisa berbeda-beda dari siswa. Nah, inilah fungsi kita sebagai pengarah dalam pembelajaran, mengarahkan siswa untuk membuat hipotesis yang benar. Fase 3 pengumpulan data atau data collection. Di sini guru meminta merencanakan langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian juga guru meminta siswa mengumpulkan informasi pendukung dengan membaca-baca buku ataupun browsing-browsing atau sumber-sumber yang lain. Ya. Nah, teknik pengumpulan data itu nanti sebaiknya ya dengan menggunakan lembar kerja siswa. Nah, untuk LKS yang cocok untuk materi tersebut apa? Ini contoh LKS untuk mengumpulkan data dari siswa. Ini LKS-nya. Perhatikan gambar-gambar busur lingkaran berikut. Garis yang berwarna tebal adalah gambar busur lingkaran yang bersesuaian dengan sudut pusat masing-masing. Perhatikan gambarnya, contoh LKS-nya ini. Nah, di sini gambar busur. Sudutnya 270 derajat. Ini busurnya yang merah ini. Sudutnya 3/4, busurnya 3/4. Berarti rasio sudut pusatnya dengan sudut 360 adalah 270/360 atau 3/4. Nah, rasio panjang busur terhadap ini, panjang busur terhadap keliling lingkaran karena busurnya ini 3/4 lingkaran, maka 3/4 juga. Sekarang sudutnya 180 derajat, berarti separuh lingkaran. 1/2. Di sini juga diperoleh 1/2. 120 derajat sepertiga lingkaran. Berarti di sini 120 dan 360. 100 sepertiga. Di sini panjang busur dan keliling lingkaran 1/3 juga. Karena ini panjang busur yang merah ini sepertiga dari lingkaran. Demikian juga yang ini. Diperoleh 1/4, 1/6. Dilihat ini. Bahwa rasio sudut pusat terhadap sudut satu putaran dan panjang busur terhadap lingkaran ini adalah sama. Ini nanti yang diidentifikasi oleh siswa. Sekarang kalau juring lingkaran, perhatikan juringnya sama dengan tadi. 3/4, separuh, 1/3, 1/4, dan 1/6. Nah, di sini diperoleh bahwa ini 3/4, separuh, 1/3, 1/4. Nah, ini 1/6 ini mestinya ya. Ini ada kekeliruan 30/360 ini 1/6. Jadi salah ketik ini. Ini 1/6 juga. Nah, ternyata kan kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata juga sama. Bahwa sudut pusat dibanding sudut keliling dan luas juring dibanding luas lingkaran sama. Waktu membahas tentang eh, panjang dari tadi ini busurnya dibanding keliling lingkaran juga sama. Nah, nanti disinilah kita akan menyimpulkan dengan cara mengolah data, yaitu masuk fase keempat pengolahan data. Di sini guru meminta siswa mengolah data yang didapat dalam bentuk tabel tadi. Kan sudah punya data. Nah, ini rasio sudut besar terhadap 360 atau sudut satu putaran ini tadi. Maka kita menyimpulkan, kita isikan data-data ini ternyata nanti isinya adalah sama. Ya. Maka langkah kelima memverifikasi atau fase kelima diverifikasi. Di sini peran guru adalah meminta siswa mengecek hasil temuan mereka pada situasi yang berbeda. Misalkan dengan ukuran sudut yang berbeda, tidak sama dengan yang ini. Ya, untuk mengecek atau memverifikasi sudutnya yang lain misalkan. Nah, nanti apabila A/360, karena di sini tadi sudah ada isinya, maka kita bisa menyimpulkan apabila sudutnya adalah alfa. Nah, maka fase ke-6 tadi dari angka yang terakhir tadi kita menggeneralisasi atau menyimpulkan. Nah, di sini guru mengarahkan siswa menarik kesimpulan dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul tadi. Nah, salah satu caranya adalah kita mengarahkan dengan pertanyaan atau memandu siswa
amati dan bandingkan kolom 1 dan 2 tadi ya kan sama toh. Nah, perhatikan keteraturan hubungannya. Nah, sehingga siswa bisa menyatakan bahwa hubungan antara sudut pusat dan panjang busur juga sudut pusat dan luas juring dari data yang diperoleh tadi. Nah, langkah ke-10 baru ditarik kesimpulannya. Oh, jika sudutnya adalah A, maka panjang alfa, maka panjang busur AB adalah sudut alfa ini per 360 kali keliling lingkarannya atau 2πr. Dan kalau mencari luas juring, sudut alfa per 360 kali luas lingkaran atau πr pangkat 2. Ini kita bimbing siswa dan kita tuntun, kita pandu agar menemukan rumus panjang busur dan luas juring. Nah, ini tadi adalah pada discovery learning. Sekarang problem based learning. Ini pembelajaran berbasis masalah. Ya. Di sini tujuannya adalah pembelajaran ini dirancang agar siswa lagi mendapatkan pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah. Setelah memiliki model belajar sendiri, ini tujuan dari problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, menurut ahli yaitu Prince and Felder pada tahun 2006, masalah yang diberikan dalam model pembelajaran berbasis masalah sebaiknya memenuhi kriteria kompleks. Jadi dikatakan bahwa itu pembelajarannya berbasis masalah, maka kriterianya adalah pertama kompleks, tidak sederhana. Yang kemudian strukturnya tidak jelas. Ini yang perlu diselesaikan masalah nanti. Kemudian yang ketiga terbuka atau open-ended problem. Jadi berbagai macam cara bisa digunakan. Yang keempat otentik. Nah, ini kriteria dari masalah yang disajikan dalam PBL itu ada 4: kompleks, struktur tidak jelas, terbuka, dan otentik. Nah, dalam model pembelajaran berbasis masalah nanti, peran guru dan siswa itu adalah digambarkan sebagai berikut. Kalau guru ini sebagai pelatih dalam PBL ini, yaitu bertanya tentang pemikiran, menantang siswa untuk berpikir, memonitor pembelajaran, menjaga agar siswa terlibat, mengatur dinamika kelompoknya agar tidak kacau, kemudian menjaga berlangsungnya proses pembelajaran. Sedangkan peran siswa, ini siswanya harus aktif, kemudian terlibat langsung, dan juga membangun pembelajaran. Nah, masalah sebagai awal tantangan dan motivasi itu harus menarik untuk dipecahkan, menimbulkan rasa keingintahuan siswa. Kemudian menyediakan kebutuhan yang ada hubungannya dengan pelajaran yang dipelajari. Ini masalah sebagai tantangan agar bisa menarik siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, fase-fase PBL bagaimana? Fase yang ada 5 fase ya. Kalau untuk PBL nanti fase yang pertama mengorientasikan siswa kepada masalah. Di sini masalah yang diberikan sebaiknya tadi sudah dijelaskan ada 4, yaitu kompleks, tidak jelas, terbuka, dan otentik. Fase yang kedua mengorganisasikan siswa. Ini membentuk kelompok-kelompok, kemudian mengarahkan siswanya untuk mengidentifikasi masalah. Juga mengorganisasikan tugas belajar dengan yang hubungannya dengan pemecahan masalah tersebut. Fase yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, disinilah guru membimbing dan mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, melaksanakan eksperimen, dan mendapatkan penjelasan mengenai pemecahan masalahnya. Fase yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, dari sini siswa itu dalam menyiapkan laporan pemecahan masalah, kemudian biasanya harus berbagi tugas dengan teman satu kelompoknya. Nah, di sini nanti untuk menyajikan hasil karya, maka siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan temuannya.
Kemudian kelompok yang lain menanggapi sehingga terjadi diskusi di mana peran guru di sini sebagai moderator dan mengarahkan diskusi. Langkah yang terakhir atau fase yang kelima menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah dipresentasikan dan didiskusikan, kemudian dievaluasi pemecahan masalah atau hasil belajar yang telah dipelajari. Nah, di sini guru nanti akan memberikan arahan jika temuan siswa belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi mengarahkan ke yang benar nanti gurunya. Nah, integrasi pendekatan saintifik pada problem listening yaitu pada fase 1 ini mengorientasikan siswa kepada masalah ini adalah pada saintifik mengamati dan menanya, kemudian mengorganisasikan siswa ini untuk kelompok dan mengorganisasikan tujuan pelajaran tadi. Kemudian fase 3 membimbing penyelidikan individu dan kelompok ini fase mengumpulkan informasi di dalam pendekatan saintifik. Kemudian fase 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini fase mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Di sini. Kemudian fase 5 menganalisa dan mengevaluasi proses pencarian masalah ini mengkomunikasikan. Jadi siswa mengevaluasi kesalahan atau kekurangan dalam pemecahan masalah yang telah dipresentasikan tadi. Ini pada problem listening. Sekarang bagaimana aplikasinya? Ya, penerapan dari problem listening ini dalam pembelajaran. Fase 1, mengorientasikan siswa pada masalah. Di sini kegiatannya guru menyajikan masalah. Contohnya, masalah menyajikan ini, sebuah usaha konveksi milik jenis mesin jahit. Nah, jadi permasalahan di sini kalian kalau lihat kompleks. Ya, kompleks dan strukturnya tidak jelas. Nah, kompleks tidak jelas, maka disinilah menantang siswa untuk memecahkan masalah tersebut. Fase yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok untuk memecahkan masalah dengan cara berdiskusi dari permasalahan yang ada di atas tadi. Kemudian fase 3 membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Di sini guru mengamati siswa dalam kelompok-kelompok tersebut untuk memecahkan masalah yang diajukan. Kemudian dalam kelompok tersebut guru juga memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi untuk mengatasi kesulitan dalam memecahkan masalah tersebut. Fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, nanti disuruh menyajikan laporan pemecahan masalahnya, dipresentasikan dalam kelas. Kemudian fase kelima analisis dan evaluasi proses pembelajaran atau pemecahan masalah. Di sini guru mengajak siswa untuk mengevaluasi proses pemecahan masalah yang diajukan. Nah, nanti bisa jadi pemecahan masalahnya juga berbeda-beda antar kelompok. Nah, ini nanti guru lah tugasnya mengarahkan dari berbagai macam pemecahan masalah dari kelompok-kelompok tersebut. Ini contoh aplikasi model pembelajaran DBL dalam pembelajaran. Kemudian model pembelajaran project based learning berbasis project, yaitu model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu produk. Jadi ini proyek menghasilkan produk. Jadi dalam project based learning harus menghasilkan produk dan jangka waktunya tentunya tidak sebentar. Ini kalau problem based learning. Nah, di sini keterlibatan siswa itu mulai dari merencanakan, membuat rencana, melaksanakan, melaporkan, sampai menghasilkan produknya. Kemudian model pembelajaran ini juga menegakkan pada proses pembelajaran jangka panjang. Seperti saya katakan depan tadi, bahwa ini membutuhkan waktu yang lama, berhari-hari. Ya, ini yang paling kelihatan mencolok menghasilkan produk dan waktunya lama untuk PJBL ini. Nah, peran guru dalam PJBL ini adalah sebagai fasilitator atau pelatih atau penasihat atau perantara, ya, di mana untuk mendapatkan hasil yang optimal ini merupakan tugas atau peran dari guru agar daya imajinasi, kreativasi, dan inovasi dari siswa ini muncul nanti.
Nah, beberapa hambatan dalam PJBL antara lain banyak guru merasa nyaman dengan kelas tradisional. Jadi sudah nyaman dengan kelas tradisional atau pembelajaran konvensional, di mana guru memegang peran utama, guru sebagai segala-galanya, ya, atau katakan guru selalu benar. Ya. Ini utamanya bagi guru-guru yang masih berpikiran konvensional ya. Utamanya lagi yang tidak menguasai teknologi sehingga nyaman atau masuk zona nyaman dengan konvensionalnya tadi. Nah, untuk itu untuk mengatasinya disarankan dengan menggunakan tim teaching, melibatkan guru yang lain dalam proses pembelajaran. Fase-fase atau sintaksnya bagaimana? Yang pertama yaitu start with the essential question, yaitu memulai dengan pertanyaan mendasar. Kemudian fase yang kedua, design a plan for the project, mendesain perencanaan project. Jadi selamanya mulai dengan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan projectnya. Dilakukan apa? Kemudian fase yang ketiga, create schedule, menyusun jadwalnya, yaitu membuat timeline, membuat deadline, membawa siswa agar merencanakan cara yang baru, kemudian membimbing siswa ya ketika membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek dan meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan cara yang digunakan tersebut. Fase yang keempat, monitor the students and the progress of the project, yaitu memonitor siswa dalam kemajuan proyek yang dibuatnya. Di sini guru memonitor sekaligus berperan menjadi mentor. Di dalam proses monitoring nanti itu akan dibuat rubrik yang merekam aktivitas-aktivitas yang penting. Kemudian yang kelima, assess the outcome atau menguji hasilnya. Jadi diuji hasil dari proyek yang buat tadi. Kemudian yang baru yang keenam, mengevaluasi. Nah, di akhir proses pembelajaran nanti dari hasil proyek tadi kita evaluasi sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran dengan model PJBL ini harus dilakukan secara menyeluruh ya, terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dalam PJBL ini dapat menggunakan teknik penilaian proyek atau penilaian produk. Jadi yang digunakan tekniknya penilaian proyek atau penilaian produk. Nah, dalam penilaian proyek setidaknya harus mencakup 3 hal. Yang pertama, kemampuan pengelolaan. Ya. Kemudian yang kedua, relevansi, sesuai apa enggak materi pelajaran. Yang ketiga, keaslian proyek. Ya, otentik. Jadi, otentiknya tadi merupakan hasil karyanya ataupun hasil karya orang lain, ini harus dilihat. Lasin atau integrasinya bagaimana terhadap saintifik pada fase 1 memulai dengan pertanyaan dasar ini mengamati dan menanya. Pada fase 2 mendesain perencanaan proyek ini langsung pada ini pendekatan saintifiknya langsung sampai mengkomunikasi ini adalah pada fase 2, 3 dan 4. Ini di dalam pendekatan saintifiknya langsung sampai mengkomunikasikan. Kemudian yang fase 5 sama fase 6 ini juga mengkomunikasikan. Jadi bisa terintegrasi dengan saintifik. Nah, aplikasinya model pembelajaran berbasis proyek bagaimana? Yaitu memulai dengan pertanyaan mendasar. Apa yang disampaikan? Guru menyampaikan masalah. Ini contohnya. Kemudian fase yang kedua, fase yang pertama dari tugasnya tadi, pemberian tugasnya tadi, proyeknya. Ini. Setelah itu baru fase yang kedua mendesain perencanaan proyek.
Jadi guru membagi kelompok untuk mengerjakan proyek tersebut, kemudian membuat instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan tugas pengumpulan proyek tersebut. Menyusun jadwalnya diseliputi mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai laporan. Kemudian fase yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Di sini guru memonitor progres pengerjaan proyek dan memberikan pengarahan secukupnya untuk memperlancar pengerjaan proyek, karena kalau tidak dimonitor biasanya proyeknya akan berhenti, dan juga diingatkan batas waktunya. Kemudian menguji hasil, di sini mempresentasikan di dalam kelas untuk diuji hasilnya. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Di sini guru mengajak siswa untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek masing-masing kelompok. Nah, evaluasi ini dilakukan antara lain kesusahan proyek dengan permasalahan, ketepatan waktu, dan kendala yang dihadapi. Ini contoh aplikasi model pembelajaran basis proyek di dalam pembelajaran. Ini contoh aplikasinya. Terima kasih. Saya kira 3 model pembelajaran yang bisa diterapkan di dalam kurikulum 2013 ada 3, yaitu discovery learning, problem listening, dan project listening. Dan satu lagi sebenarnya adalah cooperative learning. Jadi dilihat sintaksnya bagaimana, terus aplikasinya sesuai dengan sintaks atau fase-fase langkah pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.